Pernahkah Anda merasa seolah-olah hidup ini seperti perjalanan yang harus melewati kegelapan terlebih dahulu sebelum akhirnya sampai ke cahaya? Seperti biji yang harus terlebih dulu terkubur dalam gelapnya tanah sebelum akhirnya bertunas menuju matahari. Dalam hidup kita, seringkali momen-momen tergelap saat kita merasa hancur dan terjebak justru menjadi awal dari transformasi terbesar. Dan cerita yang akan kita jelajahi bersama hari ini adalah puncak dari semua cerita transformasi itu. Sebuah peristiwa yang terjadi di balik layar, jauh dari pandangan manusia, dalam 3 hari yang mengubah nasib umat manusia selamanya. Saya mengundang Anda untuk menyelami sebuah misteri besar. Bukan sekadar peristiwa sejarah, tapi sebuah perjalanan psikologis dan spiritual yang paling dalam. Ini adalah kisah tentang apa yang sesungguhnya terjadi ketika dunia mempercayai Sang Juru Selamat telah dikalahkan oleh maut. Bayangkan ini, Jumat yang kelam, salib, penderitaan yang tak terkatakan, lalu keheningan. Selama 3 hari tubuh Yesus terbaring tak bernyawa dalam kubur yang dingin. Tapi di manakah rohnya selama waktu itu? Apakah ia langsung naik ke surga dalam kemuliaan? Jawabannya justru lebih dalam, lebih gelap, dan lebih penuh kuasa daripada yang bisa kita bayangkan. Sementara para pengikutnya berduka dalam keputusasaan, percaya bahwa segalanya telah berakhir, sebuah misi rahasia yang paling menentukan justru sedang dilakukan. Bukan naik ke tahta surgawi, melainkan jauh turun ke inti bumi, ke alam maut, ke jantung dari ketidaksadaran kolektif umat manusia, tempat di mana semua ketakutan dan bayangan kita bersemayam. Ini adalah archetype universal, pola dasar dalam jiwa kita, tentang turunan sebelum kenaikan. Seperti pahlawan dalam mitos kuno yang harus mengarungi dunia bawah untuk mendapatkan hikmah sejati, atau seperti dalam perjalanan psikologis kita masing-masing, di mana kita harus berani menghadapi luka dan kegelapan dalam diri sebelum menemukan keutuhan dan kedamaian. Inilah perjalanan terbesar Yesus yang jarang diceritakan, bukan sebagai korban, tapi sebagai penakluk yang memasuki wilayah musuh paling berbahaya untuk merebut kembali apa yang telah dicuri. Jika Anda siap untuk melihat sisi lain dari cerita penebusan ini, pastikan Anda berlangganan saluran ini karena kita akan menyelami setiap lapisannya dari kedalaman paling gelap hingga fajar kebangkitan yang paling terang. Ini bukan hanya tentang kematiannya, ini tentang perang yang ia menangkan di tempat yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Dan perang itu dimulai dengan sebuah langkah berani, turun ke dalam lubang kegelapan yang paling dalam. Dunia atas sedang berduka, percaya bahwa segalanya telah berakhir. Namun di kedalaman, sebuah realitas yang sama sekali berbeda sedang terbentang. Untuk memahami misi Kristus di tempat ini, kita harus meninggalkan gambaran neraka berapi yang sering kita bayangkan dan memasuki pemahaman yang lebih kuno dan psikologis, Sheol. Dalam pemikiran Ibrani kuno, Sheol bukanlah tempat penyiksaan abadi, melainkan alam kepergian, sebuah negeri bayangan di mana semua arwah, baik yang benar maupun yang jahat, berada dalam kondisi menunggu yang kelam. Bayangkan sebuah gua yang sangat besar dan lembab, atau sebuah penjara bawah tanah yang luas. Tidak ada siksaan api, tetapi juga tidak ada cahaya sukacita. Hanya keberadaan yang redup, bagai kenangan yang memudar, di mana waktu kehilangan maknanya. Inilah keadaan yang digambarkan pemazmur sebagai tanpa kenang-kenangan, tempat dibahkan pujian kepada Tuhan terhenti. Dalam bahasa psikologi, Sheol mewakili lapisan terdalam dari ketidaksadaran kolektif kita. Ia adalah gudang dari semua pengalaman, trauma, dan memori yang belum terselesaikan, yang ditimbun oleh peradaban manusia. Di sanalah segala sesuatu yang kita tekan, segala rasa takut dan keputusasaan yang kita sembunyikan, akhirnya bermuara. Ia adalah penjara psikis yang kita bangun bersama-sama. Dan penjara ini memiliki seorang penjaga. Tradisi suci menyebutnya sebagai dia yang berkuasa atas maut, yaitu iblis. Kekuasaannya atas alam maut ini seperti seorang warden yang memegang kunci-kunci kompleks penjara. Setiap jiwa yang memasuki gerbang kematian, tanpa memandang seberapa baik hidupnya, jatuh ke dalam yurisdiksinya. Para leluhur kita, Abraham yang setia, Musa yang membawa hukum, Daud yang berhati puitra,
Semua mereka setelah kematian mereka berada di bagian Sheol yang lebih nyaman yang disebut pangkuan Abraham. Namun mereka tetap berada di balik jeruji yang tak terlihat. Mereka menanti dengan penuh harap, tetapi pintunya tetap terkunci. Hukum dosa telah menutup jalan menuju hadirat ilahi yang langsung, dan tidak ada seorang pun, sebenar apapun, yang dapat membuka pintu itu dari dalam. Maka, ketika jiwa Kristus turun ke tempat ini, suasana yang biasa-biasa saja itu tiba-tiba berubah. Ini bukanlah kedatangan seorang tahanan baru. Ini adalah kedatangan seseorang yang tidak memiliki catatan kejahatan. Kematian tidak memiliki tuntutan hukum atasnya. Ia memasuki gerbang Sheol bukan karena dipaksa, tetapi dengan kedaulatan penuh. Bayangkan sang warden yang sombong melihat seorang baru masuk, tetapi alih-alih menunduk, orang itu menatapnya lurus dan berkata, "Aku di sini untuk mengambil apa yang menjadi hakku." Suasana di alam maut yang biasanya diliputi kesunyian dan kepasifan, tiba-tiba berubah menjadi arena konfrontasi yang tak terelakkan. Kedatangan Kristus bukanlah peristiwa biasa. Ia bagaikan seberkas cahaya murni yang menerobos masuk ke ruang gelap tanpa celah, menyinari setiap sudut yang tak pernah tersentuh terang. Para penghuni lamanya, baik yang menanti di pangkuan Abraham maupun yang terbelenggu dalam penderitaan, merasakan getaran yang sama sekali asing, getaran kehidupan yang tak terbendung. Sang penjaga yang begitu lama berkuasa menyadari bahwa ini bukanlah jiwa biasa yang bisa ditahannya. Kekuasaannya selama ini bersandar pada satu hal, hukum. Setiap manusia yang masuk ke wilayahnya membawa beban dosa yang memberinya hak untuk menahan mereka. Namun, di hadapannya kini berdiri pribadi yang tak bercacat, yang telah menyelesaikan pembayaran lunas bagi setiap tuntutan dosa di kayu salib. Kematian tidak memiliki alasan lagi untuk mencengkeramnya. Ibarat seorang penjaga penjara yang hendak menahan seorang yang tidak terbukti bersalah, kuasanya mendadak kehilangan dasar. Konfrontasi ini digambarkan dalam tradisi kuno sebagai pertempuran kosmis yang menentukan. Bukan pertempuran fisik dengan pedang dan perisai, melainkan pertarungan otoritas spiritual. Kristus, dengan wibawa sebagai anak Allah yang sempurna, menghadapi sang penguasa kerajaan angkasa yang mengklaim hak atas kematian. Dalam pertempuran itu, otoritas kegelapan digoncangkan hingga ke fondasinya. Kuasa iblis untuk menahan umat manusia dipatahkan bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kebenaran yang tak terbantahkan. Aku telah menang. Kemenangan ini dimeteraikan dengan perampasan kunci-kunci maut dan alam maut. Dalam simbolisme kuno, kunci melambangkan kendali penuh. Siapa yang memegang kunci, dialah yang berkuasa membuka dan menutup. Pada saat kunci-kunci itu beralih tangan, seluruh tatanan alam roh berubah untuk selamanya. Kematian, yang selama ini menjadi momok yang menakutkan, kehilangan sengatnya. Kuburan bukan lagi akhir perjalanan, melainkan pintu yang kini bisa dibuka dari pihak lain oleh Dia yang telah menaklukkannya. Peristiwa ini bukan sekadar kemenangan pribadi Kristus, melainkan pembebasan bagi seluruh umat manusia. Dengan direbutnya kunci-kunci itu, rantai yang mengikat jiwa-jiwa di alam penantian mulai bergetar dan perlahan runtuh. Sebuah jalan keluar sedang dipersiapkan. Terang telah datang mengunjungi mereka yang duduk dalam kegelapan, bukan hanya untuk bersinar, tetapi untuk membawa mereka keluar menuju fajar yang sama sekali baru. Dengan kemenangan mutlak diraih dan kunci-kunci maut kini berada di genggamannya, suasana di alam penantian itu pun berubah secara fundamental. Kristus tidak lagi berdiri sebagai seorang penakluk yang hanya datang untuk bertarung, tetapi kini sebagai sang pemberi kabar baik, pemberita kebebasan bagi mereka yang telah lama terbelenggu dalam penantian. Inilah momen yang disinggung secara singkat namun dahsyat dalam kitab suci, di mana dikatakan bahwa ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Bayangkan seberkas cahaya yang mulai menyapu pelan-lahan melalui lorong-lorong gelap penjara bawah tanah itu. Cahaya itu tidak hanya menerangi, tetapi juga membawa sebuah suara yang mengumumkan sebuah maklumat kerajaan kepada jiwa-jiwa yang setia yang beristirahat di pangkuan Abraham, para bapa leluhur, nabi-nabi, dan semua yang hidup dalam penantian akan janji. Kabar yang disampaikannya adalah musik bagi jiwa mereka.
penebusan telah genap. Aku telah membayar harganya. Masa penantianmu telah usai. Bagi Abraham, Musa, Daud, dan semua orang percaya perjanjian lama, ini adalah puncak dari segala pengharapan mereka. Itu adalah penggenapan yang mereka nantikan selama berabad-abad. Kini diucapkan langsung oleh Sang Mesias sendiri. Inilah kabar sukacita yang mengubah ruang tunggu mereka menjadi balai kebebasan yang akan segera tiba. Namun, di bagian lain dari alam maut itu, kabar yang sama dibacakan dengan konsekuensi yang sangat berbeda. Bagi mereka yang dalam hidupnya menolak terang, dan sekarang berada dalam keadaan sadar akan penolakan itu, pengumuman kemenangan Kristus adalah pernyataan penghakiman yang telah menjadi pasti. Ini adalah penegasan bahwa pemberontakan mereka telah dikalahkan secara definitif dan bahwa kuasa yang mereka ikuti kini telah dilucuti. Bahkan kepada para malaikat yang jatuh yang ditahan di sana, kabar tentang kekalahan pemimpin mereka, iblis, disampaikan sebuah pernyataan final bahwa takdir mereka telah ditetapkan. Kemudian, terjadilah peristiwa paling agung di alam maut. Seiring dengan kebangkitannya pada hari yang ketiga, Kristus bangkit bukan hanya dari kubur batu Yusuf, tetapi dari seluruh domain kematian itu sendiri. Dan ketika ia bangkit dan naik ke tempat yang maha tinggi, ia tidak naik sendirian. Kitab suci menggambarkannya, membawa tawanan-tawanan. Gambaran ini adalah gambaran seorang kaisar Romawi yang kembali dari medan perang dengan kemenangan mutlak, membawa serta tawanan perang, bukan sebagai budak, tetapi sebagai bukti kemenangannya. Tawanan-tawanan yang dibawa Kristus adalah jiwa-jiwa yang setia dari perjanjian lama yang telah dibebaskannya. Mereka yang dulunya terpenjara kini dibawa keluar dari kegelapan menuju terang, dari penantian menuju penggenapan, dari Sheol menuju Firdaus. Kebenaran dahsyat ini bahkan memiliki gema di dunia fisik. Kitab Matius mencatat bahwa pada saat kebangkitannya, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit dan menampakkan diri di Yerusalem. Peristiwa luar biasa ini adalah konfirmasi yang terlihat dari kemenangan tak terlihat yang telah terjadi di alam roh. Itu adalah pernyataan bagi semua orang bahwa kuasa maut telah dipatahkan dan kebangkitan kini menjadi sebuah realitas yang tak terbantahkan. Mungkin di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, kisah tentang pertempuran di alam maut ribuan tahun lalu terasa seperti sebuah dongeng epik yang jauh dari realitas kita. Namun percayalah, peristiwa itu bukanlah sekadar catatan sejarah atau dogma teologis yang kaku. Ia menyentuh setiap helaan napas kita, setiap kehilangan yang kita tangisi, dan setiap harapan yang kita peluk erat. Ia adalah tentang mengapa kita bisa bangun di pagi hari dan menjalani hidup dengan keberanian, meski dihimpit ketakutan. Inti dari semua ini terletak pada satu kebenaran yang mengubah segalanya. Yesus sekarang memegang kunci. Kematian, yang selama ini seperti penjaga galak yang mengunci pintu dan melemparkan kuncinya, kini harus menghadap sang pemilik kunci yang baru. Bayangkan perbedaan yang mendasar ini. Sebelumnya, kematian adalah jalan buntu, sebuah tembok tebal tanpa pintu. Sekarang, karena Yesus telah masuk dan keluar dari sana, kematian telah berubah menjadi sebuah lorong, sebuah jalan yang memiliki pintu keluar di ujungnya. Dan Dia yang berdiri di sisi lain pintu itu bukanlah sipir penjara yang kejam, melainkan Sang Juru Selamat yang penuh kasih menyambut kita untuk pulang. Inilah yang memungkinkan Rasul Paulus menulis dengan keyakinan yang mengguncang, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Kematian kehilangan sengat racunnya, yaitu dosa, karena Kristus telah menanggungnya di kayu salib. Dan kematian kehilangan kemenangannya, yaitu kuasa untuk menahan kita selamanya. Karena Kristus telah merampas kuncinya di alam maut, ini mengubah cara kita memandang perpisahan. Ketika seseorang yang kita kasihi, yang hidupnya dipercayakan kepada Kristus, menutup mata untuk terakhir kalinya, kita tidak lagi mengucapkan selamat tinggal yang putus asa. Kita mengucapkan sampai jumpa. Mereka tidak pergi ke tempat yang gelap dan jauh untuk menanti tanpa harapan. Mereka telah berpulang, sebuah kata yang indah yang berarti pulang ke rumah. Mereka langsung berada dalam hadirat Tuhan di tempat yang oleh Yesus sebut sebagai Firdaus,
sebuah tempat sukacita dan kedamaian yang jauh melampaui pemahaman kita. Dan bagi kita sendiri, ketika suatu hari nanti kita menghadapi momen terakhir di bumi ini, kita tidak perlu lagi gemetar ketakutan. Kita akan berjalan melalui pintu yang kuncinya dipegang oleh Yesus sendiri. Kita akan melangkah dari dunia yang fana ini ke pelukan Bapa yang kekal. Kematian bukan lagi kekalahan, melainkan pintu gerbang menuju kehidupan yang sesungguhnya. Inilah warisan terbesar dari kemenangan Kristus di kayu salib dan di alam maut, sebuah pengharapan yang tak tergoyahkan, yang mampu menerangi bahkan kegelapan kita yang paling pekat sekalipun. Kisah tentang 3 hari di alam maut ini bukanlah sekadar sebuah doktrin. Ia adalah sebuah narasi hidup yang terus bergema sepanjang zaman, diungkapkan melalui berbagai bentuk dan tradisi yang memperkaya iman kita. Sejak abad-abad awal, gereja telah merenungkan misteri agung ini dengan penuh khidmat. Dalam kredo para rasul yang diucapkan oleh jutaan umat, terdapat pengakuan yang gamblang. Disalibkan, wafat, dan dimakamkan, turun ke tempat penantian. Kalimat singkat ini adalah sebuah loncatan iman, sebuah penegasan bahwa karya keselamatan Allah menjangkau bahkan ke tempat yang paling gelap sekalipun. Bagi gereja Katolik dan Ortodoks, peristiwa ini dirayakan dengan begitu kaya melalui liturgi. Dalam ibadat Sabtu Suci, terdapat sebuah keheningan yang bukan berarti kosong, melainkan sebuah keheningan yang penuh penantian dan kuasa. Gereja-gereja Ortodoks, khususnya, menghidupkan kembali peristiwa ini melalui kidung-kidung puitis yang mendalam. Sebuah kidung menggambarkan dengan indah, Hades merasa gempar ketika engkau turun ke sana. Kidung ini menggambarkan kengerian alam maut menyambut sang penakluk, yang datang bukan sebagai tawanan, melainkan sebagai sang pemenang. Ini adalah teologi yang dinyanyikan, iman yang dirayakan dalam keindahan seni dan ritual. Sementara itu, dalam tradisi Reformed, penekanannya seringkali diletakkan pada makna spiritual dari peristiwa ini. Bagi banyak teolog dari tradisi ini, turun ke neraka, terutama merujuk pada penderitaan Kristus yang tak terhingga di atas kayu salib saat ia menanggung murka Allah atas dosa dunia dan merasakan keterpisahan yang paling dalam dari Bapa. Dalam pandangan ini, puncak peperangan dan kemenangan atas kuasa maut sepenuhnya terjadi di Golgota. Namun di balik perbedaan penekanan ini, terdapat sebuah kebenaran inti yang disepakati oleh semua. Kristus telah menang. Baik kemenangan itu dilihat sepenuhnya di kayu salib atau mencapai puncaknya dengan perjalanannya ke alam maut, hasil akhirnya tidak berubah. Kuasa dosa dan maut telah dipatahkan, iblis telah dipermalukan, dan jalan menuju kehidupan yang kekal telah terbuka lebar. Oleh karena itu, narasi ini tidak perlu menjadi sumber perpecahan, melainkan sebuah simfoni kebenaran yang agung. Setiap tradisi, dengan caranya sendiri, seperti memainkan melodi yang berbeda dari sebuah lagu pujian yang sama. Ada yang menekankan kepenuhan penderitaannya, ada yang merayakan keagungan kemenangannya atas alam maut. Namun semua suara ini bersatu dalam kor yang menggema, Kristus telah bangkit, maut dikalahkan. Inilah narasi yang menghidupkan iman kita, mengingatkan kita bahwa iman Kristen bukanlah tentang sebuah ide, melainkan tentang sebuah peristiwa, sebuah intervensi ilahi yang menggetarkan seluruh realita. Dari surga tertinggi hingga ke jurang terdalam, semua demi cintanya kepada kita.